Bapak-Ibu sekalian sekarang sudah di dalam bisnis yang benar, tinggal saja bagaimana mau mempraktekkan, mau mengimplementasikan edukasi yang sudah kita berikan. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian juga sudah bergabung di dalam grup Upline atau grup Power Team, dan grup yang Bapak ikuti tidak hanya sekedar seperti berita koran saja yang muncul tiap hari tapi tidak pernah dipraktekkan atau tidak pernah dilakukan atau tidak pernah dipelajari. Kalau hanya begitu saja selama berbulan-bulan pun Bapak Ibu juga akan begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan bisnis Anda. Bisnis ini harus dikerjakan ya. Intinya harus dikerjakan, bukan didiamkan. Ketika Anda merasa ini bisnis ini didiamkan, mindset Anda salah. Anda berpikir bahwa ini adalah saya ikut menaruh uang dan berharap dapat kembalian bahkan lebih tanpa melakukan apapun. Itu salah. Kalau Anda berpikiran seperti itu, tolong diperbaiki. Jadi bagi siapapun juga yang mengajak mitranya, jangan melakukan pembohongan publik. Anda jangan membohongi calon mitra Anda untuk cepat-cepat join, tetapi akhirnya akan selalu mengeluh, akan selalu menagih janji kepada Anda, karena Anda ternyata berbohong. Kenapa saya tidak mendapatkan apa-apa setelah ikut bisnis ini? Ya, dan itu tidak pernah kita ajarkan. Ketika Anda mempunyai mitra seperti itu, Anda wajib bertanggung jawab secara moral kepada mitra Anda, karena yang melakukan pembohongan adalah Anda. Kami semua di sini tidak pernah mengajari pembohongan itu. Karena kita mengajak bisnis. Sekali lagi saya katakan, kita mengajak bisnis. Tadi mungkin sudah dikutip dari chatnya Bang Kenzi. Ketika Anda ingin menjadi investor, Anda harus bekerja dahulu. Jadikan diri Anda kaya atau mempunyai bisnis, dan level selanjutnya adalah investor. Anda tidak bisa menjadi investor dulu, barulah Anda bisnis. Itu kecuali Anda memang aslinya orang kaya. Tapi ketika Anda semua di sini belum apa-apa, ingin menjadi kaya atau sukses, Anda harus bekerja dahulu. Ketika Anda menjalankan force ini beberapa tahun ke depan, Anda bisa menabung, Anda bisa mempunyai modal, dan itu baru bisa Anda lakukan perusahaan atau investasi ke bisnis di lingkungan Anda atau usaha pribadi Anda. Tetapi di force ini semuanya tentang investasi, tolong dibuang. Ya, artinya dibuang, nanti Anda boleh jadi investor, tetapi nanti di force Anda bekerja, di force Anda bisnis, tetapi tidak lama. Tidak lama Anda bekerja di force. Coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian, yang mungkin usianya sudah di atas 40, berapa tahun Anda sudah bekerja sebagai karyawan, berapa tahun Anda usaha kecil, atau mungkin berdagang, atau mungkin punya toko, atau mungkin jualan di luar rumah, misalkan demikian. Berapa dan itu memang menghasilkan untuk kehidupan kita, tetapi mungkin saja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan seharian yang harus kita keluarkan secukupnya. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita mempunyai uang lebih, bisa membantu orang tua, membantu orang lain, atau mungkin menyumbang donasi kepada siapapun, atau bahkan menyenangkan keluarga kita. Kita hanya cukup pas-pasan saja. Ya. Ini Anda semua mempunyai kesempatan untuk bisa menambah penghasilan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya. Nah, kalau ini sesuatu yang baru, yang tadi sudah diajarkan oleh Bang Kenzi, sesuatu yang baru itu juga harus dipelajari. Karena sesuatu ini baru. Jika Anda semua di sini sudah pernah menjalankan network marketing sekian tahun, sekian puluh tahun, mungkin bisa sama, tetapi banyak beda. Karena di force kita tidak pernah mengenal produk itu nyata. Karena di force itu bisa dikerjakan hanya dengan handphone. Tetapi di bisnis sebelumnya, semua harus dilakukan dengan bertemu, dengan membawa produk, dan ketika perusahaan atau produk itu sudah tidak bagus, atau perusahaan
perusahaannya bangkrut, Anda juga akan kehilangan pekerjaan multi level Anda atau network Anda. Tetapi di force, bisnis ini tidak akan bisa berhenti karena memungkinkan itu. Siapapun yang mengerjakan di sini, karena ini adalah bisnisnya sendiri. Mr. Lado hanya developer, Mr. Lado hanya membuat program ini berjalan di dalam blockchain, tetapi Mr. Lado tidak bisa menghentikan program ini. Mr. Lado tidak mengakali ketika program ini sudah berjalan di blockchain. Kita diberi sistem yang mudah, otomatis, canggih, cepat, real time, dan kita hanya tinggal menggunakan saja dengan biaya minimal 5 dalam level 1. Kenapa tidak dikerjakan? Anda mau minta bisnis seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Anda ingin bisnis seperti apa? Di luar sana membutuhkan uang ratusan juta. Itu pun Anda tetap harus bekerja. Di sini hanya beberapa puluh ribu atau mungkin beberapa ratus ribu saja. Sama-sama melakukan. Baik, itu tadi beberapa, tidak nasihat sih sebetulnya, hanya meyakinkan, memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bisnis ini harus tetap dikerjakan.
Saya tambahkan sedikit untuk limpahan ya, teman-teman. Jadi limpahan itu ada dasarnya, itu harus dipahami. Kenapa kita mendapatkan limpahan tanpa mitra itu karena ada penjualan orang lain. Karena orang lain yang melakukan pemasaran, sehingga bonus hasil pemasaran orang lain itu dilimpahkan ke kita. Artinya ada asal muasalnya, bukan berarti limpahan itu datang dari sesuatu yang tidak jelas seperti itu. Pada prinsipnya karena ini adalah bisnis pemasaran, bonus limpahan itu datang dari ada seseorang yang memasarkan. Nah, dari mana? Semua orang kan kita sama-sama tahu di NAM itu mempunyai 6 level program. Oke. 6 level program itu kita pasarkan, ada 2 poin, ada 2 titik program ketika kita berhasil memasarkan, yaitu di baris pertama itu kan kita nggak dapat bonus. Anggaplah saya punya matrik S6 nih, saya melakukan pemasaran kan 2 kali saya tidak mendapatkan bonus. Program 2. Nah, dari situlah sumbernya. Nah, itulah kenapa orang-orang pasif itu sebenarnya harusnya mendukung orang-orang yang aktif, memotivasi, ikut menyemangati orang-orang yang ingin memasarkan bisnis ini supaya apa? Supaya ketika orang memasarkan, kita bisa mengerjakan orang lain, hasil pemasaran orang lain. Nah, parahnya terkadang itu nggak disadari. Yang bikin kita kesal itu kenapa? Dia udah pasif, tapi terkadang malah melemahkan seperti itu. Ya. Malah negatif. Sedangkan dia tidak menyadari limpahan itu didapat dari mana gitu. Limpahan itu didapat ya karena kita ada akademi Zoom-nya, ada edukasi bagaimana cara memasarkan, dari situ sumber semuanya. Nah, makanya saya minta pasti itu dukung orang yang melakukan pemasaran bisnis ini. Semakin banyak orang aktif di dalam power team ini, maka limpahan di power team ini akan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kita berbicara pasif dan aktif, saya rasa itu sama aja. Kenapa? Pasif juga kita tidak melakukan apa-apa, artinya kita berharap. Aktif juga sebenarnya pada prinsipnya tidak melakukan apa-apa, karena kita hanya menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi apakah sulit? Dan ternyata nggak sulit, kan? Cuma di-share-share gitu aja. Dan sedangkan informasi itu biasanya kita buat, teman-teman tinggal bagikan. Nah, kemudian yang mungkin sulit itu menjawab pertanyaan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat sulit. Ya, tinggal dikasih nomor kontak offline-nya, biar offline-nya yang menjelaskan, atau mungkin yang tidak dijawab ditanyakan ulang, seperti itu. Itu akan terasa mudah nantinya. Nah, jadi ada banyak hal yang memang terkadang itu pemikiran kita itu terbatas, dalam arti belum terbuka lah seperti itu. Orang pasif itu sebenarnya bukan dianya mau pasif, cuman dia belum menemukan ya, atau belum terbukanya mindset-nya seperti itu. Dia belum bisa melihat bahwa ini ada potensi. Nah, jadi di dalam limpahan itu sendiri sebenarnya kita hanya mendapatkan keuntungan persentase sedikit. Artinya kalau untuk membeli level 6, kemudian mengeluarkan 2.500.000, ya untung-untungnya ya paling 300%. Seperti itu. Kalau 2.500.000 berarti keuntungan 200%-nya itu 5 juta. Nah, pertanyaannya kita berbisnis ini untuk apa? Apakah kita hanya ingin mendapatkan keuntungan kecil-kecil seperti itu? Kita di bisnis ini mindset-nya adalah untuk perubahan hidup. Kita ini berbisnis, kita ingin mesejahterakan, membahagiakan orang-orang yang kita sayangin. Seperti itu. Tujuannya harus besar. Tujuannya yang kecil-kecil. Masuk 500.000, untung 200.000, dah lumayan. Nah, itu bisnis bukan seperti itu. Nah, makanya saya bilang kalau pola pikir kita investasi itu sebenarnya nyari uang kecil loh. Investasi 1% per hari, 1% per hari, untuk mendapatkan kekayaan dari investasi itu kita harus mempunyai modal berapa? 100 juta. 100 juta. Nah, kalau 1% per hari, artinya kita membutuhkan waktu 3 bulan lebih. Artinya dapat 200%. Artinya duit itu dari 200 menjadi dari 100 menjadi 200. Apakah itu kaya? Enggak kaya. Yang kaya itu adalah suatu hal yang lebih. Masuk modal $5, nanti jadinya setelah 1 tahun
1M. Nah, itu tujuan bisnis itu sebenarnya. Jadi mindset kita itu harus memang membuang investasi. Investasi itu nggak kaya. Saya tidak pernah menemukan orang kaya di investasi. Yang untung di investasi memang ada. Dan hebatnya lagi, untung dan risikonya itu lebih besar seperti itu. Coba kita masukin uang 100 juta di platform investasi. Entah itu perusahaan apapun. Uang 100 juta itu adalah modal besar yang harus kita keluarkan. Sedangkan kita belum kaya nih. Ya, 100 juta itu adalah uang satu-satunya, bahkan terkadang minjam, jual tanah. Itu kita berikan kepada perusahaan loh. Kita hanya ingin makan 1% gitu loh. Kok mau gitu. Kenapa orang ingin menjalankan bisnis investasi, orang bernyanyi tidur dapat duit? Karena orang ada kepentingan. Produk adalah investasi, bisnis besarnya adalah di bisnisnya. Jadi produknya itu investasinya. Karena orang suka uang, jadi orang itu tertarik. Jadi orang-orang pasif itu berbuyun-buyun atau datang semua hanya untuk membeli produk investasi. Sebenarnya orang itu menipu teman-teman. Supaya teman-teman itu masukkan uang, sehingga mereka bisa menjalankan bisnis. Dan yang kaya siapa? Pelaku bisnisnya. Di sini siapa yang kaya? Juga pelaku bisnisnya. Mindsetnya seperti itu. Oke, Bang Aris. Ya, ini